Nah, jadi di analisa yang kemarin saya buat itu ini belum terjadi ya. Dan di sini kita melihat adanya beberapa candlestick yang membuat Euro USD ini melanjutkan penurunannya. Halo Manaka Traders, kembali lagi bersama saya Yudi Bispayoga Forex Trader Coach di Manaka, dan kali ini saya akan membahas mengenai Euro USD, yang dimana Euro USD ini kemarin sempat saya analisa yang dari awalnya akan naik terlebih dahulu, lalu dia akan bearish seperti yang di gambar yang saya perlihatkan. Ini adalah analisa yang saya buat ketika saya memberi USD briefing di grup Mandaka Academy. So, hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana price action dari Euro USD ini, mengapa dia bisa langsung drop setelah bullish. Nah, jadi di sini kita masuk di time frame 4 jam, yang dimana di time frame ini kita mempunyai sebuah pergerakan yang korektif. Lalu di sini kita melihat stokastik yang divergent. Nah, jadi kita akan analisa dari membuat trend line. Nah, jadi sebelum adanya trend line di sini, saya sudah memprediksi Euro USD ini akan mencari tertouch di area trend line ini. Jadi sebelum dia naik ke sini, saya sudah memprediksi dia akan naik terlebih dahulu mencari tertouch seperti ini, lalu dia akan turun. Nah, jadi di analisa yang kemarin saya buat itu ini belum terjadi ya, dan di sini kita melihat adanya beberapa candlestick yang membuat Euro USD ini melanjutkan penurunannya. Nah, sedangkan di sini ketika kita pasangkan garis di area ini, nampaknya Euro USD ini masih terreject di area ini. Kemungkinan besar ini juga ada support horizontal. Nah, di sini kita melihat adanya support horizontal dan di sini ada bullish divergence. Nah, jadi kemarin sebelum Euro USD ini turun, dia sudah membuat bearish divergence. Lalu di sini jika kita breakdown ke time frame 1 jam, nah di sini kita melihat adanya mini ascending channel, yang dimana ini metode saya selalu pakai di segala pair. Mini ascending channel ketika ada resistance ini sangat akurat sekali. Nah, di sini kita melihat adanya mini ascending channel yang di break oleh Euro USD di area tertouch, yang dimana area ini adalah area yang sangat besar kemungkinannya dituju oleh Euro USD, karena jika kita memasangkan resisten horizontal di sini kelihatannya sudah breakout. Oke, jika kita hanya memasangkan resisten horizontal, di sini terlihat breakout. Tetapi kita zoom in, di sini kita melihat candle yang membentuk sebuah pattern ya. Jadi oleh karena pattern ini, maka kita bisa gabungkan. Jika kita mempunyai garis possibility di area ini, otomatis kita masih memiliki beberapa setup ya, yang dimana jika ini di break, oh ternyata ini masih ada resisten diagonal yang belum di break oleh Euro USD, dan ternyata possibility yang sebelumnya kita buat itu benar. Jadi ada baiknya ketika kita membuat sebuah trading plan itu kita menyertakan yang namanya possibility. Possibility itu adalah kemungkinan dari sebuah analisa, mungkin nggak ya dia akan menyentuh seperti ini. Seperti kita ingin memasangkan trend line tetapi belum terjadi swing, mungkin nggak ya dia akan menyentuh. Nah, jadi setiap kita membuat analisa itu kita kalau saya pribadi itu saya harus wajib membuat yang namanya possibility, karena possibility itu sangatlah penting menurut saya. Karena seperti ini nih contoh, jika resisten di break, jadi kita tahu oh masih ada
resisten diagonal yang dituju oleh Euro USD. That's why itu kita gabungkan. Ketika dia sudah hit resisten diagonal, lalu ada mini ascending channel, dia break dari mini ascending channel dan lanjut turun ke area support. Nah, di sini kita melihat adanya rejection ya di sini. Jika kita masuk time frame 4 jam. Nah, jadi ini ini adalah cara dan metode yang digunakan juga di Mandaka, yang dimana kita harus bisa membuat possibility di dalam membuat sebuah trading plan. Karena possibility itu bisa sangat berguna ketika kita melihat adanya false breakout di area resisten horizontal misalkan. Jadi di sini masih ada possibility-nya di resisten diagonal. Dia masih membuat higher high dan higher high. Dan di sini masih terjadi higher low, belum di break. Jadi kita masih menunggu dan kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci jika di titik ini belum ada resisten yang akan dikoreksi, maka kita bisa menggunakan Fibonacci retracement di sini ke swing low. Lalu di sini kita bisa melihat adanya titik-titik yang akan dituju ya. Kemungkinan besar jika Euro USD ini naik ke area ini, maka di sini dia bisa menjadi head and shoulder yang pertama, bisa menjadi lower high. Jadi kita tahu bahwa di sini ada titik-titik yang akan dituju. Di sini di Fibo 0.618 ternyata di sini ada resisten juga ya. Di sini ada resisten. Jadi di segala titik itu kita bisa memasangkan possibility. Jadi jika trading plan kita tidak sesuai, masih ada backup plan ya. Jadi untuk tips and trik saya menggunakan garis trend line, Fibonacci, dan juga menggunakan possibility. Nah, jadi dari breakout di sini kita bisa melihat adanya candle bearish dari breakout ini sampai di sini itu sekitar 183 pips. Nah, kan lumayan kan 183 pips untuk kita yang menjadi day trader itu sangatlah besar ya. Karena ini dari tanggal 2 September sampai sekarang tanggal 8 September ini pergerakannya sudah sampai 183 pips. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar mengenai price action lebih lanjut, itu bisa langsung kontak ke IG Mandaka. Di sana ada adminnya langsung, IG-nya Mandaka FX. Dan jangan lupa di subscribe channel ini, dan jangan lupa di like, share jika video ini bermanfaat buat teman-teman. And thank you for watching.